Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R.A. Aisyah Fathia Skarani, mahasiswa Ilmu Ekonomi Angkatan 54 yang pada kesempatan kali ini akan membantu adik-adik untuk memahami materi UAS mata kuliah Mikroekonomi 2. Nah, pembahasan UAS Mikroekonomi 2 ini merupakan bagian dari program kerja label hipotesa, yaitu e-mentoring yang biasanya kita adakan secara langsung melalui tatap muka di kelas. Oke, kita langsung mulai. Yaitu kita diminta untuk menghitung harga, kuantitas 1 dan kuantitas 2 jika diketahui kondisi pasar yang berbeda. Nah, model soal 1 ini berasal dari bab 8 atau pertemuan pertama pada sesi UAS yang membahas mengenai oligopoli. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui ada dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, pasar oligopoli itu ada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli itu tadi. Kecondongan dari pasar oligopoli ini apakah lebih dekat dengan monopoli atau pasar persaingan sempurna, itu tergantung pada asumsi atau dasar yang kita tetapkan pada kondisi pasar yang terjadi. Misalnya pada soal berikut, kita mengetahui ada TC dari perusahaan 1 yaitu Q1 kuadrat plus 10 Q1 plus 50, dan TC dari perusahaan 2 adalah 0,5 Q kuadrat plus 20 Q. Nah, keduanya menghadapi pasar yang kurva permintaannya itu adalah QD sama dengan 110 min P. Nah, pada option A sampai D kita diminta untuk menentukan harga, kuantitas output perusahaan 1 dan kuantitas output perusahaan 2 pada keseimbangan yang berbeda-beda. Ada yang kuasi kompetitif, kartel, Cournot maupun Stackelberg. Nah, Stackelberg ini termasuk sebagai kondisi keseimbangan yang disebut sebagai variasi konjugasi. Tapi kita hanya membahas mengenai Stackelberg untuk mata kuliah Mikroekonomi 2 ini. Nah, untuk pembahasan bagian A, sebelumnya ketika kita sudah mengetahui total cost dari tiap perusahaan, saranku adalah kita mencari marginal cost dari masing-masing perusahaan. Ingat, marginal cost itu merupakan turunan pertama dari total cost terhadap output. Maka untuk perusahaan pertama kita hanya perlu menurunkan atau menderivasikan total cost 1 yang diketahui di soal tadi terhadap output yang dihasilkan oleh perusahaan 1, yaitu Q1. Nah, setelah kita cari, begitu pula untuk perusahaan 2, kita cari MC-nya juga. Selanjutnya, untuk persamaan Q, mungkin kita bisa mengubah ke persamaan persamaan Q yang merupakan fungsi dari P bisa kita ubah menjadi persamaan P yang merupakan fungsi dari Q. Nah, untuk soal oligopoli sendiri, notasi Q besar itu merupakan output total yang ada di pasar, artinya merupakan gabungan antara output dari tiap perusahaan yang terdapat di pasar tersebut. Maka kalau di soal ini, karena hanya terdiri dari 2 perusahaan, maka Q besar itu adalah output perusahaan 1 ditambah output perusahaan 2. Nah, untuk bagian A, yaitu keseimbangan kuasi kompetitif. Ingat, kuasi itu artinya menyerupai kompetitif. Nah, jika menyerupai kompetitif berarti kan tadi si oligopoli ini cenderung mengarah atau dekat kepada pasar persaingan sempurna. Nah, maksimisasi keuntungan di pasar persaingan sempurna adalah ketika P sama dengan MC. Maka untuk kedua oligopolis diketahui bahwa P sama dengan MC dari masing-masing oligopolis tersebut atau perusahaan tersebut.
maka kita perlu mencari satu persatu nih. Untuk oligopoli 1 berapa, oligopoli 2 berapa. Kemudian kita akan dapat persamaan, bukan langsung dalam angka. Karena ini merupakan fungsi linear, maka dengan mudah kita bisa melakukan eliminasi untuk mengetahui Ki dari masing-masing oligopolis. Nah, kalau di sini seperti yang terlihat di layar bahwa kita menyamakan variabel Q2 agar Q2-nya habis ketika dikurangi kan. Maka nanti akan kita dapatkan hasilnya yaitu Q1 sebesar 22. Nah, jika sudah seperti ini, kalau kalian lebih nyaman untuk menggunakan cara eliminasi untuk mencari Q2-nya, maka boleh dilakukan juga, tapi di sini saya menggunakan cara substitusi karena saya sudah tahu nilai Q1, maka untuk mencari nilai Q2-nya bisa digunakan substitusi ke persamaan 1 maupun persamaan 2, hasilnya akan sama saja. Nah, selanjutnya untuk harga, kita kan punya persamaan tadi tuh yang QD sama dengan 110 min P. Nah, jangan lupa kalau Q atau setelah kita ubah P sama dengan 110 min Q. Nah, jangan lupa Q besar itu adalah Q1 plus Q2. Maka kita ubah dulu. P sama dengan 110 min Q1 min Q2. Sehingga hasilnya adalah 110 dikurangi Q1-nya sama dengan 22, Q3-nya 34, maka P yang akan kita dapatkan adalah sebesar 54. Nah, cukup jelas ya untuk kuasi kompetitif. Lalu selanjutnya adalah untuk keseimbangan kartel. Ingat, kartel adalah oligopoli yang bersekutu atau bekerja sama untuk menetapkan output yang ada di pasar. Jadi para kartel atau oligopolis yang ada di dalam pasar oligopoli itu mereka bertingkah seperti monopoli, seperti pedagang di pasar monopoli, karena mereka walaupun terdiri dari beberapa perusahaan, tapi mereka akan bersatu untuk menentukan berapa output yang akan diproduksi di pasar ini, bagaimana penetapan harganya. Tujuan dilakukan kartel adalah agar mereka bisa tadi membatasi jumlah barang yang beredar di pasaran, sehingga nanti mereka bisa meningkatkan harga jual. Nah, kelemahan dari kartel adalah terkadang perusahaan-perusahaan yang bersepakat untuk kartel itu melakukan kecurangan. Jadi kan karena di kartel ini yang dicapai atau yang menjadi tujuan bersama adalah keuntungan maksimum bagi kelompok kartel, maka sebenarnya akan menjadi godaan bagi perusahaan yang sebenarnya mampu untuk memproduksi lebih banyak untuk menghentikan produksinya kan. Maka nanti akan sangat mungkin jika anggota kartel itu tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi misalnya ada perusahaan A dan B dalam suatu pasar nih, terus perusahaan A itu yang ternyata bisa berproduksi lebih efisien dibanding perusahaan B. Nah, perusahaan A dan B sudah bersepakat untuk masing-masing menyuplai 50 barang. Jadi di pasar hanya ada 100 barang kan, karena produsennya cuma mereka berdua. Nah, pada tingkat output pasar sebesar 100 itu sebenarnya adalah keuntungan maksimum bagi kartel yang dibentuk oleh perusahaan A dan B. Tapi bagi perusahaan A yang bisa memproduksi lebih banyak, tentu ini belum maksimum keuntungannya untuk perusahaan dia sendiri gitu kan. Maka nanti mungkin saja perusahaan A itu akan meningkatkan output yang diproduksi, sehingga nanti jumlah barang atau output total di pasar itu menjadi meningkat. Nah, kalau supply-nya meningkat sementara demand-nya tetap, maka akan terjadi penurunan harga. Nah, itu menjadi masalah karena sebenarnya bagi perusahaan B untuk mengetahui bahwa perusahaan A itu telah melanggar kesepakatan, dia memerlukan informasi mengenai kondisi permintaan pasar dan struktur biaya bagi si
teman atau lawannya tadi, yaitu perusahaan A, maka dia memerlukan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, maka dikarenakan oleh hal tersebut, keseimbangan dari model kartel mungkin menjadi tidak stabil. Kalau kalian ingat materi tentang game teori yang kalau nggak salah dibahas di Mikro 2 juga ya, jadi nanti akan bisa berubah keseimbangannya pada tingkat harga yang lebih rendah dan output yang lebih banyak, karena nanti mungkin aja si perusahaan B bukan nggak mungkin untuk ikut-ikutan perusahaan A untuk meningkatkan output yang diproduksinya juga, jadi barang yang di pasar akan makin banyak kayak gitu. Nah, karena di sini di kartel ini yang dicapai adalah keuntungan maksimum dari kartel atau persekutuan dari dua perusahaan, maka kita akan menggunakan persamaan dasar, yaitu MR sama dengan MC bagi masing-masing perusahaan yang ada di pasar tersebut. Nah, untuk tahu MR berarti kan kita harus hitung TR, karena kita tidak punya informasi lain selain TC dan Q tadian di awal. Ingat, hitung TR atau total revenue yaitu dengan cara mengalihkan harga dengan kuantitas. Nah, di sini kita bisa pakai harga yaitu 110 min Q dikali Q. Nah, ini masih untuk pasar ya. Jadi Q-nya Q total. Maka kita akan dapat persamaan seperti yang tertera di layar, yaitu 110 Q min Q kuadrat. Lalu untuk MR sendiri adalah turunan pertama dari TR terhadap Q. Maka kita peroleh 110 min 2Q. Nah, untuk oligopoli 1, kita akan ambil persamaan MR sama dengan MC1. Lalu dikerjakan, dapat persamaan akhir yaitu 100 sama dengan 4Q1 plus 2Q2. Lalu untuk oligopoli 2, kita akan dapat persamaan 90 sama dengan 2Q1 plus 3Q2. Selanjutnya kita seperti tadi langkahnya, karena ini merupakan persamaan linear, maka kita bisa lakukan eliminasi. Yang ini kita dapatkan Q2 sama dengan 20, lalu substitusi Q2 sama dengan 20 ke persamaan 2 ya. Jadi kita dapatkan Q1 nya sama dengan 15, lalu substitusi Q1 sama dengan 15, Q2 sama dengan 20 ke persamaan harga, maka kita dapat harga sebesar 75. Selanjutnya untuk keseimbangan Cournot. Nah, keseimbangan Cournot itu sebenarnya masing-masing perusahaan itu berusaha untuk memaksimumkan labanya sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi kartel, mungkin awalnya kartel tuh, tapi karena salah satu sudah mulai mencoba untuk memaksimumkan labanya sendiri, maka anggota kartel yang lain ikut-ikutan. Makanya nanti yang terbentuk adalah MR masing-masing perusahaan itu akan sama dengan MC dari masing-masing perusahaan. Ya kan? Keuntungan maksimum itu tercapai saat MR sama dengan MC. Jadi masing-masing perusahaan berusaha untuk mencapai MR sama dengan MC yang sesuai dengan kondisi perusahaannya masing-masing. Kalau yang tadi di kartel, MR yang digunakan adalah MR dari kartel atau dari total pasar. Makanya tadi kita masih pakai Q-nya yang Q besar sejak awal. Nah, untuk menghitung keseimbangan Cournot ini, kita perlu mencari MR dari masing-masing oligopoli yang ada di pasar ya kan. Maka ya sudah, untuk TR1 berarti harga dikali kuantitas 1. Terus kita dapatkan TR-nya, lalu kita turunkan terhadap output atau kuantitas output perusahaan 1, kita dapatkan 110 min 2Q1 min Q2. Lalu kita lakukan langkah yang sama untuk perusahaan 2. Harga dikali kuantitas output perusahaan 2. Kita dapat, lalu kita turunkan terhadap kuantitas output perusahaan 2 sehingga didapat MR2 sama dengan 110 min Q min 2Q2.
Lalu kita kerjakan untuk oligopolis 1, MR1 sama dengan MC1, sehingga kita dapat persamaan 100 sama dengan 4Q1 plus Q2. Lalu untuk oligopolis 2, kita dapat persamaan 90 sama dengan Q1 plus 3Q2. Lalu kita kerjakan seperti tadi lewat eliminasi. Lalu kita dapat Q1 sama dengan 19,09, dan kita substitusikan nilai Q1 ini ke persamaan 1. Jadi kita dapatkan Q2 sama dengan 23,636. Selanjutnya Q1 dan Q2 yang sudah diketahui nilainya kita substitusikan ke persamaan harga, sehingga didapat harga sama dengan 67,27. Nah, selanjutnya untuk model yang keempat atau keseimbangan yang keempat, kita punya keseimbangan Stackelberg atau disebut juga sebagai Stackelberg Leadership Model. Nah, jadi itu sebenarnya untuk tadi keseimbangan yang kuasi kompetitif, kartel, dan juga Carnot, kita mengasumsikan bahwa setiap oligopolis yang ada di pasar itu memiliki kemampuan yang sama. Sementara di bagian yang keempat atau keseimbangan Stackelberg ini, kita sudah mulai mengasumsikan bahwa kedudukan kedua atau kedudukan para oligopolis di pasar yang sama ini ternyata tuh nggak sama, karena kan ada mungkin perusahaan yang dia berproduksi lebih efisien sehingga dia mampu menjadi leader dalam penentuan harga. Jadi kalau sudah efisien kan mungkin dia akan bisa menurunkan harga atau mengatur harga lebih kuat dibanding pesaingnya. Nah, untuk di soal ini sendiri, kita kan punya 2 oligopolis nih di dalam satu pasar. Nah, terus kita juga mengasumsikan bahwa oligopolis itu merupakan leader dan oligopolis 2 adalah follower. Maka kita perlu mencari persamaan laba bagi masing-masing perusahaan. Jadi kita hitung dulu nih laba dari oligopolis 1, lalu kita cari laba dari oligopolis 2. Laba sendiri kan kita dapat dari mengurangkan TR terhadap TC, ya kan. Jadi P1 sama dengan TR1 min TC1. Nah, kita dapat P1 nya seperti ini, lalu kita lakukan langkah yang sama untuk P2. Informasi TR1, TR2 itu kan sudah ada di Carnot, jadi sebenarnya kita langsung tinggal nyalin gitu ya. Dan TC juga sudah ada dari awal soal. Nah, hati-hati ini karena udah mulai ada angka-angka yang menjelimet, jadi kalian harus benar-benar teliti ya pas ngerjain. Lalu untuk maksimisasi laba itu kan tercapai ketika turunan keuntungan masing-masing perusahaan terhadap output masing-masing yang diproduksi itu sama dengan 0. Maka kita perlu menurunkan fungsi keuntungan dari masing-masing perusahaan terhadap output masing-masingnya. Jadi kita turunkan DOPI1 per DOKI1 sama dengan 0. Lalu nanti kita akan dapat persamaan Q1 sama dengan 25 min 0,25 Q2. Lalu untuk dengan angka yang sama untuk perusahaan 2, DOPI2 per DOKI2 sama dengan 0. Maka kita nanti akan dapat persamaan Q2 sama dengan 30 min sepertiga Q1. Nah, persamaan Q1 dan Q2 yang kita dapat dari maksimisasi laba tadi merupakan reaction function atau fungsi reaksi yang nantinya akan sangat berguna untuk menentukan P dan Q bagi masing-masing perusahaan. Lalu, karena perusahaan satu merupakan leader, kita perlu mensubstitusikan reaction function dari followers atau dari perusahaan 2 ke dalam fungsi P1 atau fungsi laba leader. Jadi kita masukin tuh P1 yang tadi kita dapat sama dengan min 2Q1 kuadrat plus 100Q1 min Q1, lalu kita masukin tuh Q2 nya itu adalah 30 min sepertiga Q1 plus 50. Nah, di sini juga kalian harus hati-hati karena
udah mulai perkalian yang angkanya nggak bulat gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari kesalahan, apalagi untuk tanda-tanda operasi hitungnya. Nah, lalu ketika kita udah mengerjakan itu, kita dapat Q1 sama dengan min 5/3 Q1 kuadrat plus 70 Q1 plus 50. Lalu, tadi, untuk maksimisasi laba kan 2Q1 per 2Q1 sama dengan 0. Maka ya udah kita turunin. Turunan dari Q1 terhadap Q1 yaitu min 10/3 Q1 plus 70 sama dengan 0. Maka nanti kita akan dapat Q1-nya sebesar 21. Lalu untuk mencari Q2-nya, kita tinggal masukin atau substitusikan Q1 yang udah kita dapat tadi ke dalam reaction function dari Q2. Maka kita dapat Q2 sama dengan 23. Nah, selanjutnya untuk P, kita tinggal substitusikan Q1 dan Q2 yang sudah diketahui ke persamaan harga. Jadi sebenarnya itu gampang, tapi kalian perlu ketelitian yang ekstra dan gak usah buru-buru, gak buru-buru, tapi maksudnya pas ngerjain itu tetap cepat dan menghindari atau meminimalisir kesalahan, ya kan? Jadi kalian harus bisa cepat-cepat dalam mengerjakan soal ini. Karena kalau misalnya ngerjain ini lama banget kan sayang tuh waktunya, untuk soal yang lainnya itu akan berkurang. Kalau aku sih dulu pas ngerjain UASnya, ini soal yang terakhir aku kerjakan karena menurutku ini sangat panjang kan jawabannya. Tapi senyamannya kalian mau ngerjain ini duluan juga boleh, mungkin takut lupa gitu kan, terserah, sebebasnya, asal bener ya jawabannya. Oke, ini ada beberapa tips pengerjaan. Tadi kayak yang udah aku jelasin, kita perlu ingat sifat dari tiap kondisi pasar. Jadi kan antara kuasi kompetitif, oh ternyata dia lebih condong atau mengarah ke persaingan sempurna. Terus ada kartel, oh kartel ternyata lebih dekat atau condong ke pasar monopoli. Lalu yang ketiga ada kornot, oh kornot ini ternyata semacam kartel, tapi kartelnya tuh kartel yang udah gagal. Jadinya yang tadinya di kartel mereka bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan kartel, maka sekarang masing-masing perusahaan udah pada memaksimumkan lagi keuntungan masing-masingnya. Lalu yang keempat yaitu Stackelberg. Nah, di Stackelberg ingat akan ada salah satu pihak yang menjadi leader sementara yang lainnya menjadi follower. Nah, kalau udah beda kekuatan maka akan beda juga gimana cara mereka menentukan harga dan outputnya, dan semua tindakan leader pasti akan berpengaruh terhadap followernya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat di sini ya. Lalu yang kedua itu ada pasar dalam kondisi keseimbangan kartel. Tuh udah aku jelasin kalau mereka memaksimumkan keuntungan total kartel, bukan keuntungan masing-masing. Ingat juga tadi aku udah sempat jelasin atau menyinggung soal kelemahan dari kartel ini, ya kan? Karena mereka mungkin akan tetap ada yang namanya asimetri informasi atau asymmetric information yang membuat pelaksanaan kartel ini tuh nggak jujur, atau masih ada pihak atau anggota kartel yang melakukan kecurangan gitu. Dan kalau udah ada yang melakukan kecurangan gitu, nanti pasti harga yang terjadi di pasar akan jatuh. Oke, cermati ya. Selanjutnya yang C yaitu keseimbangan Carnot nih. Kalau keseimbangan Carnot tadi masing-masing perusahaan udah mau memaksimumkan keuntungannya masing-masing. Nah, maka nanti mereka akan menyesuaikan MR dan MC yang mereka miliki. Oke, bisa dilihat di sini ya. Untuk menjawab soal Carnot, kita perlu menghitung dulu TR dari tiap oligopolis sebagai berikut. TR1 sama dengan P kali Q1, TR2 sama dengan P kali Q2. Setelah itu baru cari MR dari masing-masing perusahaan dengan
menurunkan atau menderivasi TR terhadap Q bagi masing-masing perusahaan. Jelas ya? Lalu yang terakhir nih, kondisi atau keseimbangan Stackelberg Leadership Price atau kepemimpinan harga Stackelberg. Jadi di sini kita sudah sejak awal mengasumsikan bahwa ada dua oligopolis yang berada di pasar, dan salah satu oligopolis itu berkedudukan sebagai leader sementara yang lainnya sebagai follower. Nah, kuncinya adalah produksi output leader mempengaruhi produksi output follower. Nah, untuk penentuan siapa yang jadi leader, siapa yang jadi follower itu sebenarnya nggak ada rule atau aturan khusus ya. Biasanya tuh di soal langsung diketahui gitu. Misalnya kayak soal yang kita bahas sekarang, perusahaan satu sebagai leader dan perusahaan dua sebagai follower. Atau mungkin nanti di beberapa soal kalian akan diminta untuk menentukan sendiri, terserah kalian jadinya mau leadernya siapa, perusahaan satu atau perusahaan dua. Nah, ingat ketika kalian disuruh menentukan sendiri seperti itu, kalian harus dengan jelas menuliskan siapa yang jadi leader, siapa yang jadi follower. Karena percuma ketika kalian jawab benar tapi nggak ada keterangan atau penjelasan siapa leader dan followernya, maka jawaban kalian akan tetap dianggap salah, kayak gitu ya. Untuk tahapan penghitungan maksimisasi laba bisa kalian lihat di sini ya. Untuk langkah nomor 3 nih mungkin yang cukup penting. Jadi kita perlu mensubstitusikan reaction function oligopolis follower ke dalam fungsi laba oligopolis leader. Jadi tadi karena perusahaan satu adalah leader, maka P1 yang kita pakai. Nah, di P1 kan ada Q2 atau reaction function dari perusahaan follower, maka kita masukin ke P1 itu tadi. Kalau udah kayak gitu, udah hampir selesai itu langkahnya. Jadi tetap teliti dari awal sampai akhir ya. Semangat! Selanjutnya, model soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk menghitung tingkat penggunaan input, biasanya sih kapital dan labor ya, yang optimal. Lalu kita diminta untuk menghitung efek substitusi dan efek output jika terjadi perubahan harga dari salah satu input yang digunakan untuk produksi. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu diketahui fungsi produksi Q sama dengan 10K pangkat seperempat kali L pangkat seperempat. Jadi fungsi produksi Q ini merupakan fungsi dari K dan L, dan total output yang dihasilkan 100. Terus kita ketahui juga wage atau tingkat upah dan V atau sewa modal itu adalah $4 dan harga jual produk P sama dengan $16. Nah, lihat soal A, B, dan C, bener kan? Yang soal A kita diminta untuk menghitung tingkat K dan L yang optimal. Yang B ternyata terjadi perubahan upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja turun nih dari 4 menjadi 1. Sementara untuk sewa kapital tetap. Sehingga nanti kita diminta untuk menghitung efek substitusi terhadap jumlah penggunaan labor dan kapitalnya. Ingat kalau efek substitusi dia cuma mengubah penggunaan jumlah kapital dan labor, sementara jumlah output yang dihasilkan tetap. Lalu untuk soal yang C, kita diminta untuk menentukan efek output. Nah, kalau di efek output berarti outputnya juga berubah. Nah, untuk pembahasan soalnya seperti ini. Kita kan udah tahu persamaan awal kalau MPK per MPL sama dengan V per W. Ini adalah persamaan penggunaan input yang optimum. Nah, lalu kita tinggal masukin semua yang diketahui di soal. MPK per MPL. Berarti MPK itu adalah turunan Q per K atau Doki per Doka, turunan Q terhadap kapital. Jadi kita dapetin 10 kali seperempat 2,5 K seperempat dikurang 1 min 3/4 L seperempat. Lalu untuk yang
MPL itu turunan Q terhadap lebar ya. Jadi 2,5 dikali K pangkat 1/4 L pangkat min 3/4. V per W itu sama dengan 4/4. Lalu setelah kita kerjakan, kita dapat persamaan L per K sama dengan 1, atau kita bisa bilang kalau L sama dengan K. Nah, di sini kita lihat langkahnya. Nah, di situ hati-hati. Jadi senyamannya kalian aja gimana cara ngitungnya. Jadi nanti kita akan dapetin 10 sama dengan K pangkat setengah. K pangkat setengah sama aja kayak akar K. Maka untuk dapetin K, kita pangkatin 2 sikannya. Kanan kiri kita pangkatin 2, maka dapat K sama dengan 100. Karena K sama dengan L, maka ketika K 100, L juga 100. Nah, untuk soal yang bagian A jelas ya. Selanjutnya untuk soal yang B. Nah, di B itu W-nya jadi 1, maka kita kerjakan kayak yang tadi, MPK per MPL sama dengan V per W. Kita dapetin L per K sama dengan 4. Maka kita bisa bilang kalau L sama dengan 4K. Nah, selanjutnya di sini terlihat bahwa kita bisa masukin tuh ke persamaan Q yang tadi. Q sama dengan 10 kali K pangkat 1/4 L pangkat 1/4. Kita masukin Q-nya itu adalah 100 karena di efek substitusi output itu konstan. Maka kita dapetin 10 sama dengan 4 pangkat 1/4 kali K pangkat setengah. Kerjain tuh K pangkat setengah sama dengan akar K sama dengan 10 per 4 pangkat 1/4. Atau sama aja kayak K sama dengan kanan dan kiri kita pangkatin 2. Kita dapetin K sama dengan 100 per 4 pangkat setengah sama dengan 100 per 2. 2 ini didapat dari kan si 4 pangkat setengah itu sama juga kayak akar 4. Akar 4 itu kan 2, maka kita dapatin K sama dengan 50. Nah, karena L itu sama dengan 4K, kita tinggal substitusikan K yang udah kita dapat ke persamaan itu. Jadi kita dapat L 200. Kalau di sini kita bisa lihat karena si tenaga kerja itu upahnya turun, perusahaan jadi lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibanding kapital. Ya kan, tadinya sama-sama 100, sekarang si kapitalnya cuma dipakai 50, sementara labornya itu meningkat penggunaannya dari 100 menjadi 200, sementara output yang diproduksi itu tetap 100. Nah, sebenarnya kalau misalnya ingat gak sih materi ekum bagian kurva kemungkinan produksi? Di situ kan dibilang kalau misalnya sumber dayanya sama tapi harga inputnya itu murah atau lebih murah, maka nanti sebenarnya kita itu bisa mendapatkan KKP yang bergeser ke kanan atau lebih besar. Kalau KKP-nya lebih besar berarti kan output yang dihasilkan itu lebih banyak. Nah, kalau di sini kan sebenarnya kasusnya sama aja, terjadi penurunan harga salah satu input, maka seharusnya output yang dihasilkan oleh perusahaan ini tuh bisa lebih banyak, ya kan? Karena kalau misalnya dia emang berproduksi secara efisien, ingat efisien itu yaitu dengan mengalokasikan semua sumber daya. Jadi kalau misalnya awalnya tadi untuk memproduksi 100 barang ini dia perlu menggaji 100 karyawan dan membayar sewa dari 100 kapital atau 200 kali 4 ya, 800. Jadi modal awalnya kan 800. Kalau sekarang dia cuman pakai K-nya 50 kali 4 200 tambah L-nya 200. Nah, untuk memproduksi 100 barang yang sama, dia itu cuman perlu uang 400. Jadi sebenarnya dia tidak menggunakan semua sumber daya yang dia punya, karena sebenarnya dari awal dia punya sumber daya sebesar 800. Sementara di kondisi B dia cuman pakai modal sebesar 400. Jadi kan belum efisien tuh, masih ada di dalam KKP gambarnya atau titik produksinya. Sehingga kita diminta untuk menghitung efek output. Nah, efek output inilah yang nantinya akan menunjukkan pergeseran KKP menjadi lebih ke kanan atau KKP-nya membesar, sehingga
menunjukkan kalau outputnya itu bertambah seiring dengan penurunan harga input. Nah, terus untuk efek output kita pakai P kali MPL sama dengan W, karena si labornya kan yang mengalami penurunan harga atau penurunan upah, maka kita pakainya harga dikali marginal product of labor. MPL tadi do Q per do L, ya kan, sama dengan upahnya. Nah, di sini tetap berlaku persamaan yang L sama dengan 4K dari persamaan awal yang di soal B tadi. Lalu kita ceret dapatlah K sama dengan 1600 bagi 8, K nya kita dapat 200, lalu L sama dengan 4K, maka kalau K nya 200, L nya adalah 800. Nah, kita bandingin nih sama kondisi A. Ketika K nya 100, L nya 100, outputnya 100. Terus sekarang K nya 200, K nya makin besar, L nya dari 100 ke 800 makin besar juga. Maka kan kalau inputnya ditambah, maka nanti output yang dihasilkan juga akan bertambah. Maka kita perlu menghitung ulang Q nya itu berapa. Jadi kita tinggal substitusikan K dan L ke persamaan Q yang udah ada di soal. Maka nanti didapatlah Q sama dengan 200. Tips pengerjaannya, ingat dulu kalau misalnya permintaan input yang dilakukan oleh perusahaan itu termasuk permintaan turunan, karena dia itu dipengaruhi oleh permintaan konsumen terhadap output yang dihasilkan. Nah, contohnya tuh bisa kalian baca di sini nih. Misalnya pakaian yang diproduksi oleh perusahaan tekstil bersifat labor intensif atau menggunakan input utama tenaga kerja. Nah, dengan demikian maka permintaan terhadap pakaian akan mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan. Ya iya dong, kalau misalnya permintaan terhadap pakaian lagi sepi, ya ngapain perusahaan tekstil itu meng-hire banyak karyawan, karena kan pendapatan atau penerimaan dia itu sedikit, yang bisa jadi menurunkan keuntungannya, sementara dia harus keluarkan biaya gaji karyawan itu banyak, jadi kan nggak make sense. Jadi dia pasti akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerjanya kalau misalnya permintaan terhadap pakaian atau produk yang dia produksi itu sedikit gitu kan. Nah, ingat maksimisasi laba itu dapat dicapai ketika memenuhi kondisi turunan pertama dari fungsi laba sama dengan 0 atau do Q per do K. Do P per do K itu sama dengan do TR. Nah, ingat P itu TR min TC, ya kan? Berarti kita sama aja dengan menuliskan do TR per do K min do TC per do K sama dengan 0. Atau do TR per do K sama dengan do TC per do K. Do TR per do Q sama dikalikan do Q per do K sama dengan do TC per do K. Kalian lihat persamaan ini, kita dapatin hasil akhirnya do TR per do Q dikali do Q per do K sama dengan do TC per do K. Do TR per Q itu adalah MR, do Q per do K itu adalah marginal product of capital, itu sama dengan do TC per do K. Do TC per do K itu adalah V atau sewa kapital. Nah, lalu do TR per do Q dikali do Q per do L sama dengan do TC per do L. Do TR per do Q itu adalah MR, do Q per do L itu adalah marginal product of labor, dan do TC per do L itu adalah upah. Sehingga kita dapat persamaan akhirnya marginal revenue of product, marginal revenue MRPK sama dengan V, dan MRPL sama dengan W. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita perlu bahas nih kalau misalnya si produk itu merupakan produk yang diproduksi dengan satu input atau dua input misalnya ya. Untuk kasus satu input, maka banyaknya input yang memaksimumkan laba bisa langsung dihitung dengan persamaan P kali MPK sama dengan V atau P kali MPL sama dengan W, tergantung input tunggalnya K atau L. Karena kalau misalnya cuma terdiri dari satu input,
maka bener-bener tadi permintaan dari si konsumen akan langsung berpengaruh terhadap permintaan dari input tunggal itu. Jadi kalau misalnya tadi yang beli baju makin banyak, maka misalnya anggaplah untuk bikin baju itu kita cuma pakai input kain ya, karena nggak mungkin kan inputnya kapital. Tapi beda kayak gitu deh, karena kalau dibilang satu input pasti nggak akan mungkin. Anggap aja ada produk yang dibuat dengan hanya menggunakan satu input, maka nanti ya udah tinggal masukin ke persamaan itu, tergantung input tunggalnya itu apa. Lalu untuk kasus yang 2 input nanti akan terbagi jadi 2 efek nih, ada yang namanya efek substitusi dan efek output. Nah, idenya itu mirip dengan efek substitusi dan efek pendapatan yang udah kita udah dipelajarin nih di mikro 1 kayaknya ya. Nah, selanjutnya tips untuk efek substitusi, perubahan harga dari salah satu input akan mengakibatkan proporsi penggunaan input berubah. Kayak tadi yang udah aku jelasin, karena perusahaan akan menggunakan input yang lebih murah dalam jumlah yang lebih banyak, atau dia menggantikan input yang mahal itu atau input yang lebih mahal dengan input yang mengalami penurunan harga. Namun output yang dihasilkan itu tetap. Terus pada efek output, perubahan harga salah satu input akan mengakibatkan jumlah output yang diproduksi berubah sebagai dampak dari perubahan penggunaan input yang digunakan oleh perusahaan. Kalian bisa langsung lihat dengan jelas di soal B dan C untuk membandingkan efek substitusi dan efek output. Ya, semangat. Selanjutnya nih ada gambarnya nih. Jadi kan untuk keterangannya bisa kalian baca, Q1 dan Q2 itu adalah sama-sama isokuan. Ingat, ini tuh konsepnya mirip banget sama kurva utilitas. Jadi makin jauh dari titik asal atau makin tinggi kurvanya, maka jumlah kuantitas yang diproduksi atau outputnya itu makin banyak ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau perusahaan ini pakai 2 input, yaitu pakai input capital dan labor. Nah, di kondisi A itu adalah kondisi awal, penggunaan input capital dan labor itu masing-masing sebesar K1 dan L1. Jelas ya. Terus tiba-tiba terjadi penurunan harga di salah satu inputnya, yaitu kalau kita lihat di sini L-nya yang turun karena di titik B L itu lebih banyak digunakan sementara K itu mengalami penurunan. Jadi sebenarnya harusnya kita tarik garis titik-titik juga untuk menghubungkan B dan menunjukkan L itu adalah, misalnya kita sebut aja LB ya, sementara K-nya adalah sebesar KB kalau kalian tarik garis putus-putus. Nah, perubahan atau bukan perubahan sih karena dia masih pergerakan dari A ke B itu kan masih ada dalam satu isokuan yang sama, artinya outputnya itu nggak berubah. Kalau outputnya nggak berubah, maka dia disebut sebagai efek substitusi, karena di sini yang terjadi hanya substitusi capital dengan labor. Jadi capital itu disubstitusi oleh labor karena labor mengalami penurunan harga. Jadi labor menjadi lebih murah relatif terhadap capital. Nah, selanjutnya baca di sini, pergerakan dari titik A ke B belum menunjukkan produksi yang optimal atau efisien. Seperti yang udah aku jelasin tadi, karena seharusnya perusahaan dapat memproduksi lebih banyak saat harga input lebih murah. Nah, kalau di sini kondisi optimum itu akan terjadi pada titik C, karena di titik C kalian lihat K itu K-nya itu bisa lebih tinggi daripada KB ya kan. Sementara L itu juga bisa lebih tinggi dibanding LB. Nah, di sini karena dia udah berbeda isokuan dengan isokuan yang awal, maka perubahan dari A ke C itu disebut efek output. Efek output itu ditunjukkan dari perubahan atau pergeseran titik A ke titik C. Karena di sini harga inputnya turun, itu mengakibatkan output yang dihasilkan jadi bertambah. Seperti itu ya. Nah,
untuk model soal yang ketiga, yaitu kita diminta untuk menghitung keseimbangan pasar input dan perubahannya jika terjadi perubahan harga input. Nah, dengan catatan, misalnya input yang digunakan itu adalah tenaga kerja atau berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Nah, biasanya perubahan harga yang terjadi itu akibat pemerintah mengubah tingkat upah minimum. Jadi, kalau misalnya pemerintah meningkatkan upah minimum, berarti kan upah naik tuh. Upah yang naik itu merupakan insentif bagi pekerja, karena pekerja ngerasa ya lebih enak karena sekarang upahnya lebih gede. Sementara bagi si perusahaan atau produsen kan itu memberatkan karena dia harus keluar uang lebih banyak untuk menggaji karyawannya. Nah, oleh karena itu mungkin pemerintah biar dibilang adil, ketika dia memberi insentif bagi pekerja, dia juga harus mengeluarkan kebijakan yang menjadikan perusahaan merasa diuntungkan atau menjadi insentif bagi perusahaan atau produsen, yaitu misalnya dengan melakukan kebijakan subsidi. Nah, kita coba lihat soalnya ya. Soal nih diketahui kayak gini nih, permintaan tenaga kerja itu min 50W plus 450. Ingat, fungsi permintaan itu sama dengan A min B C. Dari PPKU ya, itu udah diajarin. Lihat di sini fungsi permintaan L yaitu tenaga kerja, L sama dengan konstantanya adalah 450 minus BC. B-nya itu adalah 50 kali W. Atau jadi si W ini mempengaruhi permintaan tenaga kerja ya, tapi berhubungan negatif gitu. Jadi kalau misalnya W-nya naik, maka nanti permintaan terhadap tenaga kerja itu akan turun ataupun sebaliknya. Lalu penawaran tenaga kerjanya itu L sama dengan 100W. Jadi L itu ketika gajinya 0, maka nanti tenaga kerja yang akan ngelamar kerja itu nggak ada atau 0. Makanya dia bentuknya adalah fungsi kayak gini, nggak ada konstantanya gitu, atau nggak ada slope-nya. Kalau kalian udah belajar ekonomet 1 ya, udah tahu tuh pasti. Dengan L adalah banyaknya orang yang dipekerjakan dan W adalah upah real per jam. Tentukan A, B, C, D. Coba kalian lihat. Terus kita coba pembahasannya ya. Di sini kita lihat untuk kemudahan kita tulis dulu persamaan demand dan supply sebagai fungsi upah. Demand kayak gini, L sama dengan min 50W plus 450, maka kita dapetin W sama dengan 9 min 0,02L. Lalu untuk supply, L sama dengan 100W, maka kita bisa bikin W sama dengan 0,01L. Jadi ini sebenarnya untuk ya memudahkan kita biar nggak bingung ya nanti selanjutnya. Untuk soal A, kita diminta untuk menghitung W dan L pada keseimbangan persaingan sempurna. Jadi pada persaingan sempurna, ingat ini sebenarnya mirip kayak bab 3 ekum tuh, yang permintaan dan penawaran. Kalau bab persaingan sempurna di bab 7 ya. Jadi di situ produsen dan konsumen itu punya bargaining position yang sama-sama kuat. Jadi nggak ada yang lebih diuntungkan pada kondisi ini. Harga atau upah yang tercipta di pasar itu adalah tergantung oleh mekanisme pasar. Jadi di sini perusahaan atau ya pembeli dalam hal ini ya, pembelinya itu adalah perusahaan. Jadi perusahaan ini bertindak sebagai price taker. Jadi dia nggak menentukan harga sendiri. Maka keseimbangannya itu tercapai saat demand sama dengan supply. Ya udah tuh kita dapetin demand 9 min 0,02L, supply 0,01L, maka kita dapetin L-nya sama dengan 300. Lalu setelah kita dapetin L sama dengan 300, tinggal kita substitusi tuh mau di persamaan dari demand atau supply, terserah, nanti hasilnya akan sama aja. Maka kita dapetin tingkat upahnya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya di soal B, coba kita lihat lagi soalnya. Jika pemerintah ingin menaikkan upah menjadi 4
dolar per jam. Oh, jadi di sini ada kenaikan upah karena pemerintah itu menaikkan upah minimum gitu ya, ada kebijakan naikin upah. Tapi pemerintah ini di sini juga menawarkan subsidi biar ya si perusahaan nggak berat-berat banget gitu ya. Maka di sini kita lihat ketika W-nya sama dengan 4, lihat di kurva supply demand ini kondisi keseimbangan udah nggak tercapai, atau dalam hal ini terjadi kondisi excess demand for excess supply, bukan excess demand, excess supply for labor, karena ya perusahaan kan pasti akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja, karena di sini sekarang tingkat upahnya itu disuruh naikin, sementara si pekerja akan makin senang karena ternyata sekarang untuk ngerjain hal yang sama tingkat upahnya itu gede, atau gaji yang dia terima akan lebih besar. Maka di sini excess supply, karena tadi pemerintah juga menawarkan subsidi. Nah, subsidi yang diberikan itu adalah untuk menutupi excess supply. Jadi pemerintah pengen meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi karena sekarang perusahaan jadi mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja, otomatis pengangguran naik dong. Maka ini juga selain untuk memberi insentif bagi para produsen atau perusahaan, juga pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran. Makanya kita lihat di sini, kita misalkan X itu subsidi dari pemerintah, maka demand yang kita punya sekarang sama dengan 9 min 0,02, lihat dari persamaan atas, 0,02 L plus X, karena sekarang demandnya itu udah ditambahin X dari pemerintah, ya kan? Excess demandnya sekarang, excess supply-nya sekarang itu menjadi demandnya pemerintah, atau kita nanti yang akan disubsidi oleh pemerintah. Maka keseimbangannya itu 0,03 L sama dengan 9 plus X. L sama dengan 9 plus X per 0,03. Jadi terus kita masukin atau substitusikan fungsinya yang L sama dengan 9 plus X per 0,03 itu ke dalam fungsi supply. W sama dengan 0,01 L, kita masukin, dapatlah 12 sama dengan 9 plus X, sehingga pemerintah harus memberikan subsidi sebesar 3. Nah, lalu kita yaudah, karena udah tahu tuh subsidinya berapa dan ininya, bisa kita cari nih L sama dengan W, masukkan ke fungsi dari supply tadi. W sama dengan 0,01 L, L sama dengan W per 0,01. W nya kan udah diketahui di soal sama dengan 4, maka 4 bagi 0,01 sama dengan 400. Jadi labor yang akan dipekerjakan nanti adalah 400. Itu udah termasuk sama yang jadi permintaan atau demand dari pemerintahnya sebagai bentuk subsidi. Nah, jika L dihitung dari persamaan demand, W sama, tadi kan ini masukin ke supply, berarti L nya itu masih L supply gitu ya. Nah, sekarang kita masukin L nya itu ke persamaan demand. L sama dengan W sama dengan 12 min 0,02 L, maka nanti akan kita dapat hasilnya L sama dengan 400 atau sama. Maka total subsidi yang harus diberikan pemerintah yaitu sebesar banyaknya pekerja yang dipekerjakan, yaitu 400 dikalikan dengan X nya tuh 3, berarti total subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah yaitu sebesar 1.200 gitu. X itu yang awal, yang X sama dengan 3 itu adalah besarnya subsidi yang harus diberikan pemerintah kepada setiap pekerja yang dipekerjakan. Jadi tiap satu orang. Jadi kalau satu orang dapat 3 atau 3 dolar mungkin ya, maka ketika mempekerjakan 400 orang, pemerintah harus kasih subsidi sebesar 1.200, ya kan? Nah, ini yang jika L dihitung dari persamaan demand itu cuman untuk membuktikan bahwa oh bener nih, L-nya mau dihitung pakai cara apa aja tetap sama 400, karena emang benar sekarang L yang dipekerjakan adalah sebanyak 400 orang. Nah, selanjutnya yang C, jika ditetapkan upah minimum 4 tapi
tapi pemerintah itu enggak memberikan subsidi, maka ya udah kita tinggal masukin aja nih W sama dengan 9 min 0,02 L, tapi W nya itu sama dengan 4. Jadi kita dapetin nanti, kita pakai fungsi ini aja, fungsi yang L sama dengan 50 W plus 450, atau yang sebelahnya juga sama aja. Nanti akan kita dapetin demand for labor-nya itu adalah 250, sementara supply of labor itu 400. Jadi di situ akan terjadi excess supply atau sama dengan pengangguran struktural sebesar 150. Ini ekum banget ya. Jadi kalian harus dapat poin penuh di soal ini karena ini sebenarnya ekum banget. Cuman konteksnya aja kayak bahasanya ditinggiin gitu. Oke, semangat. Udah soal nomor 3 nih. Selanjutnya untuk pembahasannya, jadi di sini kalau kondisi pasarnya itu pasar persaingan sempurna, ya udah berarti kan harga dan kuantitas itu dibentuk oleh mekanisme pasar atau oleh perpotongan supply dan demand. Maka nanti akan dapat harga keseimbangan di W bintang, biasanya kita pakai notasi bintang, lalu ada Q bintang atau QL bintang gitu ya. Nah, di sini upah dan tenaga kerja ditentukan oleh perpotongan kurva supply dan demand tenaga kerja. Perusahaan bertindak sebagai wage taker karena dia nggak berwenang atau nggak punya kekuatan untuk menentukan upah yang akan dia berikan kepada si pekerjanya. Maka nanti labanya itu dicapai pada saat TR min TC. TR-nya adalah P dikali Q dikurangi W kali L, atau upah yang dia bayar dikali pekerja yang dia pekerjakan. Jadi maksimisasi labanya itu do P per do L sama dengan 0, P kali do Q per do L min W sama dengan 0, P kali MPL sama dengan W. P kali MPL itu value of marginal product of labor sama dengan gajinya. Jadi sebenarnya value of marginal product of labor itu adalah berapa banyak kuantitas yang bisa ditambah ketika kita menambah tenaga kerja, atau ya seberapa produktif. MPL kan seberapa produktif pekerja kita gitulah, dikaliin harga jual dari output yang dihasilkan oleh pekerja yang ditambah itu, maka nanti dia akan dapetin gaji setara dengan hasil kerjanya, istilahnya gitu ya. Nah, selanjutnya jika pasar tenaga kerjanya itu adalah pasar monopoli, artinya di sini si supplier atau si pekerja yang menawarkan diri untuk bekerja itu mereka punya kekuatan lebih tinggi dibanding perusahaan. Jadi mereka itu punya serikat pekerja nih. Dapat terjadi dengan adanya serikat kerja yang bertindak sebagai supplier tenaga kerja tunggal. Jadi kalau semua pekerja bergabung dalam serikat pekerja yang sama dan mereka itu kompak menyatukan kekuatan untuk neken perusahaan, kalau nggak segini gajinya saya nggak mau kerja gitu, dan mereka kompak, maka nanti perusahaan akan terpaksa mengikuti keinginan dari si supplier atau si serikat pekerja tadi, karena kalau nggak ngikutin maunya serikat pekerja, maka dia nggak tahu nih akan dapat atau akan nyari pekerja di mana. Karena kan pekerja walaupun dia juga misalnya capital intensif atau menggunakan kapital atau mesin misalnya kayak gitu ya, dia tetap perlu orang untuk kontrol gitu kan. Maka dia nanti kekuatan bargaining positionnya itu lebih rendah dibanding pekerja gitu. Jadi keseimbangan tenaga kerja ditentukan dengan itu laba sama dengan P sama dengan TR min WL, TR min TC itu ya. TC nya adalah W kali L. Lalu maksimisasi laba sama tuh do P per do L sama dengan 0, do TR per do Q dikali do Q per do L min W sama dengan 0, MR kali MPL sama dengan W, MRPL sama dengan W. Kurva MRPL memiliki slope 2 kali kurva demand. Jadi ini mirip banget sama kurva
monopoli di Ekum. Tapi bedanya ini yang jadi seolah-olah perusahaan atau suppliernya itu adalah si pekerja gitu ya, mirip banget. Lalu di sini ada monopsoni, atau di sini pembelinya tunggal. Pembeli tunggal berarti perusahaan yang mau meng-hire para pekerja yang banyak itu cuma satu. Jadi di sini bargaining position dari perusahaan itu lebih tinggi dibanding bargaining positionnya si pekerja, atau ya mungkin di sini mereka nggak punya serikat pekerja kali ya. Makanya nanti di sini ada yang namanya kurva marginal cost of labor (MCL). Ini juga mirip sama pasar monopsoni yang ada di pasar barang. Kan baca aja di sini laba sama dengan TR min TC. Terus maksimisasi laba itu saat do P per do L sama dengan 0, P kali do Q per do L min do W per do L kali L plus W sama dengan 0. Nah ini sebenarnya ada di buku. Kalau kalian kepo banget, kalian bisa baca di buku dan pahamin pelan-pelan ya. Nanti akan dapat hasil akhirnya value of marginal product of labor itu sama dengan marginal expense of labor atau marginal cost of labor dengan slope MEL 2 kali slope kurva supply. Keseimbangan upah ditentukan dari kurva supply. Nah, keseimbangan monopsoninya ada di E2 pada tingkat W3. Jadi di sini awalnya kalau misalnya pasarnya itu adalah berupa pasar monopoli, harusnya kan W1 E1 nih. Tapi di sini perusahaan yang meng-hire itu satu-satunya pembeli. Jadi dia pengennya udah sedikit aja pekerjanya sampai ke tingkat VMPL sama dengan MEL-nya. Nah, maka dia akan meng-hire cuman sampai E2. Ini di labor demand MRPL sama dengan MR sama dengan MC, itu kan keuntungan maksimum kan. Maka di perpotongan MR sama dengan MC di titik E2 harusnya ya. Tapi karena dia sebagai pembeli tunggal, dia nggak akan mau mengeluarkan upah sampai setinggi W2. Nah, pada saat itu dia akan menarik garis sampai ketemu ke labor supply-nya. Di sini kalau misalnya si perusahaan cuma meng-hire dikit, sebenarnya para pekerja kan jadi kayak bingung gitu kan. Aduh, ini kita yang daftar banyak tapi perusahaan cuma mau terima sedikit. Ya udah deh, digaji berapa aja mau gitu. Akhirnya labor supply-nya di sini cuman sampai ke titik sini nih yang bayangannya gitu. Makanya nanti yang diambil atau di-hire atau keseimbangan dari pasar tenaga kerja yang bersifat monopsoni ini ada di E2 pada tingkat harga upah itu sebesar W3. Oke, lanjut. Semoga ngerti ya. Kita lanjut pada soal nomor 4. Kita diminta untuk menghitung jam kerja dan waktu luang yang akan dipilih individu yang mampu memberi kepuasan atau utilitas maksimum. Jadi di sini contohnya ada seorang individu yang pertamanya mendapat utilitas yang dirumuskan dengan U sama dengan akar CH. Jika upah tenaga kerja itu $10 per jam dan pendapatan pekerjaan atau non-labor income yaitu sebesar 0, maka kita diminta untuk menentukan berapa jam individu tersebut bekerja dan berapa jam waktu santainya dalam satu hari. Nah, ini sebenarnya kita gampang banget mengerjakannya pakai fungsi Lagrange ya. Aku mau bahas ke penjelasannya dulu nih. Asumsi dasar dari model soal ini adalah bahwa setiap waktu yang dimiliki oleh setiap orang itu bersifat tetap dan terbatas. Jadi setiap orang itu cuman punya waktu 24 jam dalam sehari. Nah, karena cuman punya waktu yang terbatas dan tetap segitu-gitu aja, maka kita dalam menggunakan waktu itu sebenarnya harus diperhitungkan nih mana penggunaan yang memberikan kita kepuasan yang maksimal. Nah, asumsi selanjutnya adalah bahwa waktu tersebut akan dihabiskan untuk dua kegiatan. Jadi 24 jam waktu kita sehari itu cuma dipakai untuk dua hal ini, bekerja dan santai, atau kita sebut sebagai leisure time atau waktu luang.
Jadi kalau kita pilih bekerja, nah tujuan kita bekerja kan adalah agar memperoleh pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Nah, tapi konsekuensinya kalau kita bekerja lebih banyak, ya benar pendapatan kita lebih banyak, tapi waktu bersantai atau waktu luang kita itu sedikit atau terbatas. Nah, makanya nanti orang akan memperhitungkan, oh mana nih yang lebih sesuai, banyak kerja atau banyak santai, mau rebahan aja atau mau kerja terus gitu. Nah, terus semakin banyak waktu bekerja, maka semakin sedikit waktu luang. Ya iyalah, karena trade off ya, waktunya kan tetap 24 jam dalam sehari, maka kalau satu naik satu turun. Lalu trade off antara dua penggunaan waktu tersebut yang membuat seseorang mempertimbangkan jumlah jam kerja dan bersantai. Tujuannya adalah ya tadi memaksimumkan kepuasan dari penggunaan waktu. Nah, makanya nanti kita akan punya fungsi Lagrange yang fungsi tujuannya itu adalah maksimisasi kepuasan. Oh, salah. Fungsi tujuannya adalah penggunaan waktu tadi, sementara fungsi hambatannya yaitu fungsi utilitas yang harus tetap dicapai dalam memilih alokasi waktunya tadi. Nah, besarnya upah dan penghasilan tanpa bekerja atau non-labor income dapat menjadi faktor penentu besarnya alokasi waktu untuk bekerja dan bersantai. Untuk non-labor income, kalau makin besar, maka nanti akan ada kecenderungan untuk bikin orang tuh jadi malas kerja atau milih untuk banyak santai, karena dia nganggap tanpa kerja pun dia sebenarnya udah punya pendapatan. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya warisan atau kalian invest dan investasinya itu memberikan hasil, nanti ada kemungkinan kalian akan jadi malas kerja gitu, jadi lebih suka leha-leha di rumah gitu. Lalu untuk efek gaji sendiri, kalau misalnya gajinya makin gede, itu nggak kayak si non labor income tadi, dia nggak akan belum tentu akan membuat si pekerja itu untuk meningkatkan pekerjaannya, karena kan bisa aja kita mikirnya kalau gajinya lebih tinggi harusnya kita kerja lebih banyak biar gajinya lebih banyak gitu kan. Tapi ada orang juga yang mikir kalau misalnya gajinya udah gede, sebenarnya dalam waktu kerja yang lebih singkat kita bisa dapetin uang yang sama gitu dengan ketika tadi gajinya nggak gede gitu. Jadi kita bisa menambah waktu istirahat atau santai kita gitu. Makanya nanti akan ada yang disebut sebagai efek substitusi dan efek pendapatan, yang konsepnya itu mirip sama kayak efek substitusi dan output kayak yang udah dibahas tadi. Oke, kita bahas soalnya tadi. Itu soalnya kita lihat marginal utility of work dan marginal utility of maaf. Nah, itu MUH per MUC sama dengan W. Consumption. Oke. Lalu kita MUH itu DU per DUH per DU per DOC, itu MUC sama dengan itu ya. Akar CH itu kan sama dengan C pangkat setengah H pangkat setengah, maka kita turunkan DU per DOH dapatlah setengah C pangkat setengah H pangkat min setengah. Lalu DU per DOC yaitu setengah C pangkat min setengah kali H pangkat setengah sama dengan W nya itu 10. Lalu C per H sama dengan 10, C sama dengan H sama dengan C per H sama dengan 10, maka C sama dengan 10H. Maka kita akan dapetin fungsi C itu sama dengan N plus WL. Lalu gini ya, C sama dengan non labor income ditambah wage kali jam kerjanya. Oke. Work L itu adalah waktu santai atau waktu leisure-nya. Lalu C itu tadi 10H sama dengan 0 plus 10. Leisure itu kan waktu 24 jam tadi yang dikurangi dengan waktu kerja. Maka kita masukin 10 kali 24 min H, 10H sama dengan 240 min 10H.
20H sama dengan 240 dan kita dapetin H sama dengan 12. Nah, karena H tambah L itu adalah 24, maka kita bisa dapetin juga L-nya sama dengan 12 jam. Nah, selanjutnya untuk soal B, jika N menjadi $2 per jam, jadi dia dapat gaji $2 per jam padahal dia nggak kerja gitu. Maka di sini akan terjadi perubahan waktu bekerja dan waktu santai. Jika disamakan time frame-nya menjadi 24 jam sama dengan 1 hari, maka dia itu akan dapat, kalau misalnya dia nggak kerja, dia akan dapetin $48 per hari tanpa dia kerja, atau dia pilih leisure 24 jam. Jadi kalau kita masukin ke MUH per MUC sama dengan W, dapat C sama dengan 10H. Nah, tinggal kita masukin, tapi sekarang N-nya itu adalah 48 karena kita asumsikan kalau misalnya dia pilih gak kerja sama sekali gitu dalam sehari, maka nanti dia akan memilih untuk menghabiskan waktu santainya itu sebanyak 14,4 jam dan cuman mau kerja selama 9,6 jam, atau waktu bekerja dia berkurang 2,4 jam per hari, atau waktu nyantainya nambah 2,4 jam per hari gitu. Jadi kan nih kalau nggak kerja aja dapat uang, jadi ya ngapain kerja sebenarnya. Tapi karena ada tadi U sama dengan akar CH yang merupakan fungsi yang harus dicapai atau tingkat kepuasan yang udah harus dicapai, maka dia memilih untuk tetap kerja selama 9,6 jam dalam sehari. Nah, dengan gini aja kan sebenarnya dia udah lebih enak gitu kan, karena dia bisa nyantai lebih banyak kayak gitu. Oke, semoga jelas ya. Nih maksimisasi U sama dengan fungsi dari C dan H. C itu consumption. Consumption tadi adalah kegiatan kita berkonsumsi dengan menggunakan pendapatan yang kita dapat dari bekerja. Jadi tuh sebenarnya kalau mau leha-leha aja kan tadi dapat $48, tapi ternyata kalau leha-leha doang nggak kerja sama sekali itu nggak memaksimumkan kepuasan dia, karena mungkin dia pengen konsumsi atau punya uang lebih banyak, lebih besar dari $48. Nah, L itu waktu kerja, H itu waktu luang. Oke, tadi aku sedikit lupa ininya keterangan tiap variabelnya, jadi aku belibet tadi, mohon maaf ya. Lalu nih kedua fungsi kendala itu digabungkan. Consumption itu adalah N plus WL, karena iya kan, kalau punya non-labor income itu bisa dibuat untuk konsumsi. Terus kalau punya gaji dari bekerja, berarti jumlah gajinya adalah W kali waktu kerja. Maka tadi L itu 24 jam dikurangi waktu luangnya, ya kan, waktu kerja adalah 24 jam dikurangi waktu luang. Masukin ke fungsi Lagrange, dapatlah DU per DH per DU per DC sama dengan min W lambda per lambda sama dengan W, atau itu adalah marginal rate of substitution H untuk C. Jadi kalau seberapa mampu H itu untuk C, untuk digantikan C, kayak gitu ya. Terakhir, alhamdulillah ya, itu model soal yang kelima. Nah, kita diminta untuk menghitung waktu yang tepat untuk mengambil manfaat maksimum dari investasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi biaya, penerimaan, dan tingkat suku bunga. Jadi kan sebenarnya kalau kita berinvestasi itu kita perlu mempertimbangkan nilai uang sekarang dengan nilai uang yang ada di masa depan terhadap opsi lain nih. Kalau misalnya kita punya uang, mau diapain lagi selain diinvestasikan. Nah, kita kan bisa melakukan nabung, karena kalau nabung kita dapat bunga. Makanya di sini kita memperhitungkan tingkat suku bunga juga.
Jadi ini di soalnya, diketahui fungsi penerimaan dan fungsi biaya dari penanaman suatu pohon masing-masing R sama dengan 10T min 8T kuadrat, dan C itu fungsi biaya ya, itu sama dengan 20T min 2T kuadrat. Nah, di sini fungsi penerimaan dan fungsi biaya kita lihat merupakan fungsi dari waktu, karena investasi ini baru bisa dilihat hasilnya itu di masa mendatang, nggak langsung bisa dilihat sekarang. Nah, jika suku bunga 5% per tahun, dan ini diasumsikan tiap tahun nggak ada perubahan sampai nanti waktu kita untuk menikmati hasil investasi yang kita lakukan itu tetap sama ya. Maka kapan pohon tersebut harus ditebang agar memberikan keuntungan maksimum? Nah, maka di sini cara menghitungnya adalah kayak gini. Keuntungan itu kan fungsi penerimaan dikurangi biaya. Nah, di sini fungsi penerimaan dan biayanya itu merupakan fungsi dari waktu, makanya kita sebut sebagai FT. Itu FT sama dengan Pi sama dengan R min C. Kita dapat Pi sama dengan 100T min 6T kuadrat. Lalu kita turunkan fungsi Pi-nya itu, atau kita bikin F aksen T, itu turunan Pi terhadap T, yaitu 100 min 12T. Nah, suku bunga sendiri adalah F aksen T per FT sama dengan, kita udah tahu suku bunganya itu 5%, yaitu kita masukin 0,05 sama dengan 100 min 12T per 100T min 6T kuadrat. Lalu kita kerjakan, dapatlah persamaan 0,3T kuadrat min 17T plus 100 sama dengan 0. Nah, karena ini nggak bisa difaktorkan langsung, kita cari akar-akarnya pakai rumus ABC atau rumus kecap, ya kan, kecap ABC. Nah, terus kita cari pakai rumus kecap, dapatlah T1 sama dengan 50 dan T2 sama dengan 6,67. Nah, ingat gak sih pelajaran SMA ya ini? Kalau udah kayak gini, untuk tahu mana yang ngasih keuntungan maksimum atau ngasih nilai maksimumnya, berarti kita harus substitusiin masing-masing nilai di T1 dan maupun T2 ke dalam fungsi awalnya, ke fungsi Pi, ya kan? Nah, fungsi Pi itu kan fungsi dari T. Nah, kita masukin, kalau misalnya T-nya sama dengan 50, hasilnya itu adalah Pi sama dengan min 10.000, hasilnya malah minus, keuntungannya negatif. Sementara kalau misalnya kita masukin yang kedua, T sama dengan 6,67, kita lihat keuntungannya itu sebesar 400. Nah, jadi kalau misalnya kita tunggu 50 tahun baru pohon itu ditebang, kemungkinannya kita akan mengalami kerugian sebesar 10.000, karena mungkin di saat itu pohon itu udah nggak ada harganya gitu kan, karena nilainya terus turun misalnya kayak gitu. Sementara kalau misalnya kita tebang pohon itu di tahun setelah 6 tahun 8 bulan, kita bisa dapetin keuntungan maksimum yaitu sebesar 400. Nah, ini sebenarnya soalnya gampang, tapi kalian perlu nalar banget dan ingat-ingat lagi pelajaran SMA kalian ya. Nggak apa-apa, gampang kok, gampang. Nah, di sini model soal ini mengharuskan kita untuk menghitung nilai investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena nilai modal yang kita investasikan di masa sekarang akan berubah nilainya di masa mendatang. Dalam konteks ini, suku bunga sangat penting diperhitungkan karena suku bunga merupakan opportunity cost yang ditanggung akibat keputusan menginvestasikan modal atau memilih untuk tidak menabung. Nah, keputusan investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hasil perhitungan. Jika nilai mendatang dari investasi yang dilakukan lebih rendah dibanding keuntungan dari menabung dengan bunga tertentu, maka pilihan untuk berinvestasi tentu menjadi pilihan yang tidak rasional. Nah, jadi tuh kalau kita orang yang rasional atau kita pengen
untung maksimum dari modal atau aset yang kita punya. Misalnya kita dihadapkan ke dua situasi, mau invest atau mau nabung. Nah, kita pilih invest kalau misalnya setelah kita perhitungkan net present value atau nilai bersih dari modal kita di masa mendatang itu lebih tinggi daripada nilai ketika kita tabung di masa mendatang juga, itu berarti kita pilih untuk menginvestasikan uang atau aset atau modal yang kita punya. Kalau sebaliknya ya berarti ngapain kita invest, mending kita nabung aja, uangnya taruh di bank, kita tidur deh tiap hari, nanti juga dapat bunga bank, ya nggak sih? Jadi ya emang ini lumayan penting untuk membantu kita untuk menentukan modal kita atau aset yang kita punya itu sebaiknya diapain biar memberikan manfaat yang maksimum untuk kita. Oke, segini dulu. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, mungkin yang kenal aku bisa PC, tapi aku nggak janji akan jawab ya, karena mungkin aku juga nggak tahu jawabannya atau aku sedang sibuk dengan UASku sendiri. Tapi terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan aku yang lumayan panjang ini tidak membosankan dan bisa membantu kalian untuk sedikit lebih memahami mengenai materi mikroekonomi 2 di sesi UAS ini. Jangan lupa berdoa, bantuin orang tua dulu deh sebelum ujian ya, karena biasanya sih kalau abis bantuin orang tua kita dibantu Allah juga untuk menjawab soal. Jadi selamat dan semangat balas di UAS, karena mungkin ada beberapa dari kalian yang gak puas atau belum puas dengan hasil UTS-nya. Mari kita balas di UAS ya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.